Guys, jumpa lagi sama gue di sini. Video kali ini yang akan gue bahas ialah tentang viralnya pengguna knalpot racing ataupun knalpot brong yang lagi diadakan razia besar-besaran oleh tim kepolisian lalu lintas. Nah, jadi guys, razia knalpot ini diadakan mulai tanggal 10 Januari hingga 20 Januari 2024, khususnya di daerah Bandung ya, yang lagi marak razia knalpot racing atau knalpot brong yang tidak sesuai standar ini. Dan bisa teman-teman perhatikan, ini merupakan monumen ikan bandeng yang terbuat dari ribuan knalpot racing hasil sitaan oleh tim kepolisian Pati, Jawa Tengah. Nah, jadi guys ya, memang lagi diadakan gencar-gencarnya razia knalpot racing mulai dari tanggal 10 Januari hingga 20 Januari 2024, khususnya di daerah Bandung nih yang lagi marak razia knalpot racing atau knalpot brong yang tidak sesuai dengan standar. Jadi guys, mengacu pada peraturan pemerintah tentang knalpot brong ini sudah ada undang-undangnya ya, yaitu tertulis nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang tersebut mengatur pada penggunaan dari jenis kendaraan bermotor hingga kebisingan knalpot yang digunakan oleh kendaraan tersebut. Sesuai dengan bunyi pasal 285 ayat 1, setiap kendaraan khususnya motor yang tidak sesuai standar seperti knalpot akan ditilang dan dikenakan denda paling besar Rp250.000, bahkan bisa dikenakan kurungan penjara hingga 1 bulan guys. Selain itu, polisi juga akan membawa kendaraan tersebut dan juga knalpot brong tersebut yang tidak sesuai standar dibawa ke kantor polisi dan pemilik kendaraan harus mengambilnya untuk diganti dengan yang standarnya saja. Dan berikut beberapa contoh kendaraan bermotor yang sudah diatur standar desibelnya atau tingkat kebisingannya. Yang pertama, motor 80 cc atau sampai 175 cc maksimal bisingnya ialah 80 dB atau 80 desibel. Dan motor di atas 175 cc maksimal bisingnya ialah 83 desibel. Jadi guys, knalpot racing memang meresahkan ya, tapi kalau menurut gua pribadi itu tergantung jenis motor dan merek knalpotnya guys. Nah, kenapa? Karena salah satunya gua pribadi adalah seorang yang hobi motor juga, tentunya sudah bersahabat dengan yang namanya knalpot racing ya guys ya. Ya mungkin memang meresahkan untuk masyarakat awam yang tidak hobi motor, pasti akan merasa terganggu apabila mendengar knalpot racing. Untuk itu guys ya, motor dan merek knalpot racing itu sangat berpengaruh juga. Disclaimer dulu guys, di sini gue hanya ngasih contoh ya, bukan rasis atau pilih-pilih motor, karena gue juga hobi motor, mulai dari matic-matic hingga motor besar. Nah, contoh pertama, misal motor matic atau motor sport kelas 150 cc pakai knalpot ini, pasti didengarnya pun nggak enak guys, apalagi sampai digeber-geber. Contoh kedua, misal Moge 500 cc up bahkan 1000 cc pakai knalpot ini, contohnya Akrapovic atau Yoshimura gitu ya, pasti didengarnya enak guys, empuk, adem gimana gitu ya. Nah, untuk itu buat teman-teman yang mempunyai motor apapun itu dengan knalpot racing merek apapun, yang paling utama ialah etikanya. Kenapa? Yaitu tadi, karena ada saja masyarakat yang tidak menyukainya. Maka dari itu etika itu penting guys ketika naik motor, apalagi pakai knalpot racing ataupun knalpot brong. Jadi kalau mau geber-geber ya lihat kondisi dan situasinya dulu guys ya, jadi jangan asal main geber-geber aja. Kembali ke masalah aturan knalpot brong ya guys ya, untuk saat ini khususnya di Indonesia gua pribadi kurang setuju ya. Ya mungkin teman-teman di sini juga ada yang sama gua, tidak setuju dengan peraturan ini. Dan tidak setujunya di mana guys? Pertama, ketika ada razia knalpot racing atau knalpot brong, terkadang pihak kepolisian lalu lintas main tilang-tilang aja ya guys ya. Tidak diukur dulu menggunakan alat dB meter berapa sebenarnya sih tingkat kebisingan dari knalpot racing tersebut. Jadi tidak hanya asal main tilang aja, bahkan langsung dibawa itu ya knalpot tersebut ke kantor polisi. Dan yang kedua, si pelanggar suruh mendengarkan suara knalpot brong tersebut dari jarak dekat dan bahkan digeber-geber langsung di depan telinganya. Kalau menurut gua pribadi itu sangat membahayakan telinga ya guys ya. Logikanya begini deh, masyarakat yang terganggu dengan suara knalpot racing itu kan bukan dari jarak sedekat itu guys ya. Kemungkinan kan bisa mendengarnya ya motor itu lagi lewat di jalan, digeber-geber, nah kita mendengarnya kan nggak enak gitu. Nah ini kan apa namanya, mendengarkannya langsung di depan telinga kita dengan jarak benar-benar yang sangat dekat, bahkan pas di depan telinga kita ya guys ya. Itu secara menurut gue itu sangat membahayakan bagi telinga kita. Dan yang ketiga, knalpot racing dipotong-potong, dihancurkan, bahkan ada knalpot yang harganya puluhan juta loh guys. Jadi sangat disayangkan ya.
Sebenarnya dengan cara ditilang dan membayar denda, bahkan bisa dikenakan kurungan penjara selama 1 bulan, itu kalau menurut gua pribadi sudah cukup membuat efek jera terhadap si pelanggar. Jadi tidak harus dengan cara memotong-motong knalpot, menggorok-gorok knalpot, dan juga disuruh mendengarkan suara knalpot brong tersebut langsung di depan kuping si pelanggar tersebut. Jadi dilihatnya itu tidak enak gitu ya guys ya. Nah guys, itu dia tadi pembahasan mengenai berita yang lagi viral ya, terkait masalah knalpot racing atau knalpot brong yang lagi dilakukan razia besar-besaran di beberapa titik wilayah di Indonesia. Khususnya memang yang lagi rame di Bandung ini ya, makanya buat teman-teman yang suka motoran atau hobi motor dengan knalpot racing ya cukup hati-hati aja. Oke guys, jadi memang ada beberapa poin ya yang ingin gue sampaikan khususnya terhadap pihak kepolisian ya, karena memang harus bersikap adil gitu ya, karena memang banyak yang dikeluhkan juga buat teman-teman yang hobi menggunakan knalpot racing ya. Jadi guys, ada beberapa poin yang dikeluhkan oleh teman-teman pengguna knalpot racing khususnya terhadap pihak kepolisian yang sepertinya memang bersikap tidak adil. Jadi kebanyakan pemikirannya seperti itu, termasuk gue sendiri juga seperti itu berpikirnya. Karena apa? Oke, jadi buat tim kepolisian khususnya lalu lintas ya, ketika melakukan penilangan khususnya kalau bisa harus menggunakan alat pengukur dB meter ya. Jadi memang alat ini diperuntukkan untuk mengetahui sebenarnya kapasitas kebisingan dari knalpot ini sebenarnya berapa gitu ya. Jadi tidak hanya main asal tilang. Kalaupun yang sudah menggunakan alat dB meter gitu ya, coba jangan digeber-geber motornya. Jadi cukup dinyalakan, mendengarkan idle-nya saja. Simpelnya begini, suara idle itu ya udah kita nyalakan motornya, kita starter, udah cukup gitu aja. Alatnya di sampingnya, jadi tidak perlu harus digeber-geber. Apabila knalpot standar bawaan pabrik dengan digeber-geber itu juga pasti suaranya lebih dari 80 desibel, meskipun motor itu cc-nya kecil, hanya 80 cc saja. Mungkin teman-teman ada yang ingat ya dengan kejadian yang kurang lebihnya 2 tahun yang lalu terkait Bugatti Street Fighter ya yang ada di Jakarta, itu keluar sensi ya. Motor ini menggunakan knalpot standar, padahal motor ini memang Street Fighter Ducati ukuran 1200 cc memakai knalpot standar, itu ditilang guys ya. Nah memang urusannya sih sudah beres gitu terkait motor itu waktu itu, cuman yaitu mungkin karena dari pihak kepolisian ini tidak menggunakan alat yang namanya dB meter, makanya main asal tilang. Alhasil motor ini ketika diukur ya tingkat kebisingannya di kantor kepolisian, alhasil motor ini tidak melebihi kapasitas kebisingannya tersebut, meskipun motor ini cc-nya besar guys, yaitu 1200 cc, karena memang ini sudah bawaan standar pabriknya dari Ducati, yaitu knalpot standarnya tidak melebihi suara kebisingan dari knalpot tersebut. Nah kemudian selanjutnya buat pihak kepolisian juga, untuk kalau bisa jangan mendengarkan si pelanggar ini langsung di depan knalpot racing tersebut, atau mendengarkan pas di depan kupingnya gitu ya, karena cukup membahayakan juga gitu. Logikanya begini deh, jadi mungkin ada masyarakat yang tidak suka dengan suara knalpot racing, kan nggak mungkin ya mendengarkannya itu langsung pas di depan kupingnya gitu, pasti kan mendengarkannya mungkin pas lagi lewat di jalan gitu kan. Jadi seperti itu, nggak harus langsung di depan kupingnya, karena memang banyak juga teman-teman yang mengeluhkan terkait berita ini gitu ya. Nah ada juga yang bertanya kenapa tidak ditutup pabriknya saja gitu, kenapa hanya melakukan penindakan terhadap si pelanggar atau pengguna knalpot racingnya saja gitu ya. Terus ada yang bertanya juga, kalau mau menilang knalpot racing kenapa tidak Harley Davidson aja yang jauh lebih gede suaranya, kenapa tidak ditilang? Nah jadi begini guys ya, sebenarnya knalpot racing ini hanya untuk track use only, atau bisa digunakan untuk balap gitu ya, atau hanya untuk di sirkuit saja. Nah kenapa teman-teman masih menggunakan knalpot racing ya, karena memang dari produsennya masih membuat gitu loh. Jadi ya mungkin orang-orang Indo begitu gitu ya, ditilang ya beli lagi gitu, karena memang produsennya juga masih ada gitu. Memang sih ada dikhususkan untuk knalpot racing ini track use only gitu ya, hanya untuk balap saja memang ada gitu. Jadi sudah memenuhi standar gitu ya. Kedua, untuk Harley Davidson gitu ya, kenapa tidak ditilang? Pasti banyak yang bertanya teman-teman seperti itu. Sebenarnya Harley Davidson memang dari sananya itu suaranya sudah seperti itu guys, karena memang dari cc-nya ini sangat besar gitu ya, bahkan ada yang sampai 1700 cc. Makanya itu knalpotnya memang sudah karakternya berisik gitu ya, ataupun gede gitu ya. Nah sekarang gini aja deh teman-teman yang menggunakan nih, sorry ya bukan disclaimer dulu sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman ini ya. Ketika teman-teman mendengarkan suara motor
sport misalnya gitu, khususnya 150 cc dah, menggunakan knalpot racing yang tipenya berisik gitu ya, digeber-geber pasti kedengarannya tidak enak gitu ya. Ya mungkin kalau untuk yang user 150 cc mendengarkan knalpot ini mungkin sebagian ada yang suka gitu, tapi kan kebanyakan pasti banyak yang nggak sukanya karena apa ya, kedengarannya tidak enak. Nah, berbeda dengan motor-motor yang cc besar menggunakan knalpot racing, pasti kesannya juga beda gitu ya. Jadi memang tidak bermaksud untuk pilih-pilih gitu ya, karena memang knalpot racing intinya sih tergantung dari merek dan juga cc motor tersebut guys. Jadi ya penilaian temen aja deh gimana menempatkannya di posisi yang terbaiknya seperti apa gitu. Jadi intinya buat teman-teman yang menggunakan knalpot racing ya siap terima resikonya aja gitu ya ketika nanti ditilang di jalan gitu. Karena memang ya kalau untuk dari segi keadilan itu sebenarnya nggak ada, karena apa ya, itu kalaupun mau menindak pelanggar si knalpot racing, kenapa produksinya ini masih diproduksi gitu? Karena memang dengan alasan untuk track use only, hanya untuk keperluan balap menciptakan knalpot racing. Sekarang gini aja, di Purbalingga itu merupakan pusat kota pembuat knalpot racing terbesar di Indonesia, bahkan tugunya pun dari knalpot ya, tugu khas Purbalingga. Bahkan Pak Jokowi itu pernah meresmikan tugu knalpot racing tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa menilai aja deh gimana hukum di Indonesia terkait masalah knalpot racing ini. Artinya hukumnya ini rancu gitu ya, jadi tidak adil gitu, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa harus menindak yang pelanggarnya saja atau si pengguna knalpot racing tersebut, kalau memang mau benar-benar menindak yang namanya knalpot racing gitu. Nah guys, jadi mungkin itu saja ya pembahasan yang buat gua sampaikan kepada teman-teman khususnya pengguna knalpot racing. Tinggal bagaimana teman-teman bisa menanggapinya aja deh, yang terbaiknya gimana. Intinya kalau teman-teman menggunakan knalpot racing ya, entah itu karakternya yang berisik, entah itu motornya cc kecil maupun besar, intinya etika itu penting ketika di jalanan, apalagi menggunakan knalpot racing. Jadi tidak asal geber-geber ketika di jalan raya gitu ya, lihat kondisinya aja lah seperti apa. Nah guys, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan ya, semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya dunia permotoran. Oke guys, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.